Selamat pagi teman-teman Anu Novel. Saran saya akan mempresentasikan My Worship Journey. Oke, saran saya akan mempresentasikan My Worship Journey. Nah, yang pertama itu ada makna ibadah. Jadi, makna ibadah sebelum saya belajar tentang PHK, sebelum saya belajar PHK ini tuh ibadah tuh kayak kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, terus tapi kita itu lupa untuk mengucap syukur, mengaku dosa kita kepada Tuhan dan juga lupa untuk mempersembahkan diri kita dulu sebelum kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya, kita bisa mempersembahkan kita, pikiran kita, dan juga tangan kita. Jadi setelah saya belajar PAK ini, saya tahu kalau ibadah itu kayak kita dalam mempersembahkan diri kita, kita bisa juga meminta kepada Tuhan, berdoa, mengakui dosa kita, dan mengutamakan diri kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Itu diri kita tuh lebih dari apapun saat kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Selanjutnya itu ada peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus dalam diri saya, dalam ibadah ini, Roh Kudus itu mengingatkan saya, membantu saya dalam hal beribadah. Jadi Roh Kudus itu selalu kalau saya ketika saya sudah mulai jenuh dalam beribadah, mulai malas, terus mengingat saya untuk tetap beribadah atau mau beribadah. Dan itu bisa melalui orang lain, bisa melalui diri saya sendiri, bisa melalui adik saya. Saya banyak hal yang bisa Roh Kudus lakukan untuk mengingatkan diri saya untuk ingat kepada Tuhan dan mau datang kepada Tuhan. Tantangannya, tantangan tantangan buat diri saya dalam hal beribadah mungkin itu dari diri saya sendiri kayak misalnya saya malas untuk beribadah, pokoknya malas untuk datang beribadah kepada Tuhan terus apa ya pokoknya paling besar sih dalam hal malas terus dalam hal intinya itu datang dari diri saya sendiri kayak malas beribadah kayak kayak menyepelekan ibadah itu sendiri terus niatnya juga nggak ada kayak misalnya mau ke gereja tapi males-malesan malah jadinya nggak ke gereja ujung-ujungnya. Ya, intinya saya pengennya Tuhan terus menegur saya jadinya bisa lebih bisa bertumbuh terus dalam Tuhan. Jadi itu peran Roh Kudus untuk membantu saya dalam menghadapi tantangan yang saya dapatkan selama saya beribadah. Ini ada riwayat pertumbuhan iman saya dari kecil sampai sekarang. Yang pertama itu ya pasti baru lahir itu pasti ikut agama bareng orang tua jadi gereja terus baptis juga baptis kecil. Terus pertama itu ada SD atau sekolah dasar. Yang sekolah dasar saya tuh ke gereja, ikut gereja umum bareng orang tua karena Katolik kayak gak ada gitu, kayak gak ada gitu sekolah minggunya, tapi nggak tahu juga. Jadi saya nggak sekolah minggu, jadi saya langsung gereja umum bareng orang tua. SMP-nya, SMP umur 12 sampai 13 tahun itu saya ikut ibadah, gereja juga masih gereja, terus ada acara lingkungan kayak misalnya ibadah bareng, atau enggak yang anak kecil lagi tuh di lingkungan rumah, tapi dari gereja gitu. Terus yang selanjutnya ada yang kelas 10 itu udah mulai menurun karena udah mulai masuk gereja terus udah mulai niat gereja udah kayak nggak ada gitu kayak tiap mau ke gereja itu harus dipaksa gitu baru mau ke gereja kayak kemauan dari diri sendirinya tuh kayak kurang jadi menurut saya itu yang paling buruk pokoknya makanya itu saya menurun grafiknya karena saya udah mulai masuk gereja sekarang SMA itu umur 16 tahun udah mulai naik kembali niat gerejanya setelah apa yang sudah dilalui selama ini jadi udah mulai tahu dan belajar supaya bisa bertumbuh dalam iman lebih lagi ke depannya di gereja ataupun di sekitar rumah sekeliling kita kayak icon gambar simbol nah inilah grafiknya. Nah, ini grafik
Ini sama yang kayak udah jelasin, cuman nih lebih singkatnya aja. Kalau tadi kan saya jelasin itu satu-satu. Jadi ini pertama udah baik, berlahir stabil, tinggi, terus nanti naik, SD-nya naik, terus SMP-nya mulai menurun, walaupun masih ibadah-ibadah, cuman kan udah mulai menurun. Kelas 10-nya menurun banget, arah karena udah mulai malas gereja, karena banyak hal, mungkin karena kurang yang kemauan dari diri sendiri. Terus kelas 11-nya mungkin mau diaktifkan kembali atau ditingkatin lagi supaya bisa gereja-gereja terus setelah belajar, apalagi setelah belajar PAK ini diterapin dalam saya beribadah hari-hari mungkin ya. Ya, momen khusus yang mau saya ceritakan yang paling berkesan selama pertumbuhan iman saya mungkin kelas SMA kelas 10, di mana yang sudah kita tahu kalau ya, kelas 10 ini saya mengalami penurunan dalam hal ibadah secara turun banget, habis parah, karena ya itu tadi, malas ke gereja, gara niat di gereja, walaupun udah doa Kristen kayak dengar firman Tuhan terus, gereja 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 gereja, tapi kadang malas gereja juga, harus diajak tuh orang tua, harus dipaksa dikit baru mau. Kalau nggak dipaksa ya mungkin nggak mau. Itu sih mungkin kayak gak ada kemauan aja dari diri saya, jadinya pas pas 10 itu kayak berapa bulan kadang-kadang nggak ke gereja, kadang sebulan sih, beberapa minggu nggak ke gereja. Terus ya intinya kayak gitu sih, kayak malas aja ke gerejanya. Terus ibadahnya juga ya sekedar ikut, pulang, udah, gitu berlalu, gak ada yang dimaknai atau diingat gitu, kayak jadinya sekedar lewat aja. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang mungkin harus dihilangkan ke depannya, jadi ke depannya yang tadi saya bilang itu kayak mulai naik itu bisa dilakukan, kayak misalnya gereja, memaknai setiap apa yang dilakukan di gereja, terus bisa mempersembahkan diri gitu kepada Tuhan di gereja, dan semua itu datang dari hati melalui peran Roh Kudus, bisa terus mau datang terus kepada Tuhan sampai sekarang. Analisis analisis tindakan yang bisa kita ambil, mungkin kita bisa untuk mempersembahkan diri kita dulu, mulai hal-hal sederhana, ya mungkin di gereja ataupun di sekitar rumah kita atau di keluarga kita. Terus kita juga bisa mempersembahkan hidup kita seperti kita mau datang kepada Tuhan, mempersembahkannya sebagai mengakui dosa kita padanya, seperti ada di Filipi 4 ayat 6. Itu kita mempersembahkan karena diri kita itu adalah persembahan yang paling baik, dan kita mempersembahkan itu kepada Tuhan. Terus kita mengakui dosa kita, terus di hadapannya, ya itu sih, supaya kita bisa bertumbuh lagi. Terus doa dan komitmen yang akan saya lakukan ke depannya. Komitmennya tadi itu semoga apa yang sudah saya gambarkan di grafik itu bisa terjadi, kayak misalnya mulai sekarang itu mulai meningkat, niat gerejanya mulai ada, terus ibadahnya mulai rajin, terus mau mempersembahkan diri saya, terus pokoknya datang itu datang dari hati supaya bisa mau terus bertumbuh. Doanya ya semoga diperlancar, bisa bisa dilakukan, tidak mungkin kalau bolong-bolong mungkin, ya kan namanya juga baru mulai, mungkin bisa tekun dalam melakukan hal tersebut. Intinya bisa meningkat dari yang sebelumnya, terus lebih bisa dimaknai sesuai apa yang sudah dipelajari di sekolah, bisa diterapkan supaya tidak berlalu begitu saja, jadinya jadi pembelajaran yang berharga yang bisa menumbuhkan iman iman saya kepada Tuhan ke depannya dalam hal ibadah gereja maupun di manapun kita beribadah. Mungkin itu aja sih presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan.